Light FM dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemal Gani. Ini ada satu pertanyaan, gimana caranya sebagai pemimpin yang bisa terus memotivasi bawahannya meskipun dalam saat-saat krisis? Kan perusahaan kadang-kadang nggak selamanya stabil ya Bu, turun naik, namanya bisnis gitu kan, ada turun naik gitu kan. Nah ini gimana Pak? Atau ya pemimpin memang ada yang transaksional, ada yang transformasional gitu. Kayak misalnya di Mandiri itu kita punya pemimpin yang transformationnya itu luar biasa yang dilakukan beliau. Kayak misalnya dulu zaman Pak Gus Marto, dia gimana Mandiri krisis, NPL-nya tinggi, punya banyak kasus hukum, punya banyak masalah, tapi dia bisa merubah gitu ya. Karena apa yang dilakukan adalah dia bisa motivasi tim, motivate them, inspire them untuk doing something yang dia diarahin. Jadi memang dia mesti bisa dorong, push timnya untuk terinspirasi lakukan sesuatu. Mesti terinspirasi. Jadi kita saat itu jadi punya semangat, pede, confident, kita mesti keluar dari lumpur ini. Itu yang kita rasakan pada tahun 2005 ketika pemimpin kita menginspirasi kita untuk yuk tangan kita cuma dua, kalau begini terus tangan saya putus deh. Jadi kita tergerak. Persuasif ini tipenya ya pemimpinnya. Dan memang dia motivasi kita untuk lakukan itu terus menerus gitu ya. Dan he's a good speaker menurut saya. Ya. Dan itu yang menurut saya sih pemimpin harus bisa mengkomunikasikannya itu dengan pas. Kemudian memang orang punya kesadaran akhirnya. Jadi orang tahu situasinya sehingga berbalik arah. Punya kesadaran untuk keluar dari situasi buruk itu dan berubah. Dan kita waktu itu ya berpikir ya udahlah, kita nggak boleh macam-macam, nggak ada nerima aneh-aneh, nggak ada lagi-lagi, nggak ada praktek yang nggak GCG. Kita harus keluar dari ini dan kita malu kalau dibilang jadi perusahaan yang nggak GCG. Itu kesadaran itu dulu yang harus ditransform. Tapi memang pemimpin harus kasih tahu, kasih tunjuk masalahnya itu apa supaya orang paham. Itu juga butuh bantuan public relation untuk supaya konsep tadi, misi tadi itu bisa sampai ke seluruh karyawan Mandiri. Setuju. Betul kan? Kita memikirkan channel komunikasinya seperti apa, medianya seperti apa, karena seorang pemimpin apalagi yang unitnya banyak sekali sampai ribuan, nggak mungkin setiap saat datengin dia, nanti nggak kerja lagi. Jadi itu yang kita pikirkan juga, dan nurunkan bahasa beliau itu menjadi bahasa yang sangat dipahami oleh seluruh karyawannya. Dan menurut saya pemimpin juga harus bisa mendengar. Saya tuh pernah kursus, namanya kursus listening. Ternyata nggak mudah ya. Kita kalau mendengar orang tuh kadang-kadang nggak fokus. Disuruh denger aja orang ngomong 1 jam gitu, pasti kita ingin interupsi, ingin garuk-garuk, ingin apa, ada aja yang bikin kita nggak konsentrate. Ternyata mendengar aja nggak mudah. Itu juga bisa ada pelajarannya. Mendengar anak, mendengar istri nyeloteh, mendengar orang tua ngeluh, it's not easy gitu. Nah ini memang mesti bisa mendengar, dan mendengarnya itu dengan mengamati dengan sepenuh hati. Nah itu memang ada pelajarannya juga, dan pemimpin yang baik juga selain memberikan motivasi juga memang harus bisa mendengar. Jadi pendengar yang baik juga ya Pak ya. Betul. Kalau pemimpin yang ragu-ragu gimana Pak Nixon? Ya kebanyakan mikirnya Pak. Ntar dulu ya, saya pikirkan dulu, lama banget anak buahnya. Pak, sekarang Pak, ini gimana Pak? Ntar ya, wah gimana tuh Pak kayak gitu? Iya, yang pasti nggak kompetitif ya. Pasti kalau itu nggak ada keputusan, dan kalau nggak ada keputusan ya nggak jalan-jalan. Sementara pesaing udah ada di mana gitu. Akhirnya perusahaan itu selalu ketinggalan pada saat berinovasi Pak ya. Kecuali beruntung lah. Betul. Nah ini ada satu pertanyaan juga ya. Dia bilang, Pak Nixon, saya mau nanya, apa saja kriteria yang harus diprioritaskan untuk menjadi seorang pemimpin? Apakah memang udah takdirnya menjadi seorang pemimpin? Nggak juga kali Pak ya, kan ada proses. Yang pasti saya bilang tadi, pemimpin itu juga harus memiliki kompetensi.
Yang pasti orang sebelum jadi pemimpin kan dilihat dulu kompetensinya. Oke. Dan dia kompeten nggak dengan tugas-tugasnya sehari-hari. Kemudian dia katakanlah apakah dia juga profesional, dia ngerti, dia menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, lebih efisien, lebih efektif dibanding yang lainnya. Kemudian dari sana kan kelihatan. Kemudian bagaimana dia berkomunikasi dengan pairingnya, dengan temannya, dengan atasannya juga nanti terlihat. Lalu gimana dia mempengaruhi teman-temannya dan sebagainya. Nah, menurut saya yang pertama kali harus dibenerin adalah kompetensi itu sendiri. Kemudian ya kompetensi pekerjaannya gitu. Oke. Kemudian juga semangat profesionalnya untuk deliver lebih baik dari yang ada. Kemudian yang ketiga yang pasti communication skillsnya juga memang mesti bagus. Iya. Oke. Kalau enggak, ya kan kalau orang Jawa bilang ada 3O. Pemimpin itu harus punya 3O. Satu, pinter. Ya pertama yang pasti otot, maksudnya badannya fisiknya sehat. Ya. Kemudian otak, maksudnya dia pinter. Yang ketiga pinter omong, omong. Juga bisa komunikasi dengan baik. At the end tuh banyak masalah kalau pengalaman saya bekerja. Masalah itu muncul lebih karena communication problem. Pak Nixon sendiri kan sebelum menjadi sekarang itu juga lewat proses tuh Pak Nixon. Nah, cerita dulu dong gimana tuh Pak Nixon bisa jadi corporate secretary, apa aja sih laluinya gitu ya? Apa saja sudah dilalui? Nah kebetulan saya tuh sebenarnya backgroundnya lebih banyak dari karirnya dari di luar corporate secretary ya. Dari saya tuh dari sebelum di corporate secretary saya pernah di finance, lalu pernah di memimpin micro finance-nya Bank Mandiri. Tapi Pak Nixon dari dulu emang banker kan? Iya, saya selalu di Bank Mandiri dan apa yang saya lakukan, saya pernah mimpin 12.000 orang di microfinance dan selama 3 tahun, dan menurut saya mimpin sebanyak itu juga luar biasa pengalamannya ya. Gimana kita ngebenahin persoalan personalia, persoalan jaringan, persoalan komunikasi dan sebagainya. Dan itu memang ini juga jadi bekal saya ketika saya masuk ke corporate secretary. Saya belajar banyak dan saya ngerti juga konten perbankannya. Iya. Itu mungkin yang Yang harus dikuasai oleh PR itu juga harus tahu konten. harus masterize the content.